Pemirsa, PT Astra International optimistis perseroan akan mencatatkan kinerja yang lebih baik dengan portofolio Astra yang terdiversifikasi cukup tangguh. Perseroan juga konsisten memperkuat lini bisnis inti dengan melakukan optimalisasi dari berbagai aspek operasional agar bisa terus melakukan penciptaan nilai yang lebih baik. Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Joni Bunarto Condro, menjelaskan strategi perseroan menghadapi gejolak ekonomi global dan nasional serta lesunya daya beli masyarakat. Untuk itu, Joni menegaskan bahwa perseroan tetap konsisten memperkuat beberapa hal yang sifatnya strategis. Pertama, memperkuat lini bisnis inti dengan melakukan optimalisasi dari berbagai aspek operasional agar bisa terus melakukan penciptaan nilai yang lebih baik. Kedua, perseroan melakukan akuisisi atau investasi jika ada peluang yang berkaitan dengan lini bisnis inti, sehingga meningkatkan ekosistem di bisnis inti perseroan. Ketiga, melakukan investasi di area-area baru yang diperlukan perseroan agar semakin tumbuh dan berkembang lebih jauh di masa mendatang. Tentunya salah satu fokusnya adalah memberikan satu imbal hasil atau return yang baik bagi seluruh pemegang saham kami secara berkesinambungan. Dan itu membutuhkan satu pemikiran yang mendalam, satu kajian yang sangat baik dari berbagai aspek, baik dari sisi komersial, operasional, maupun dari sisi strategi, maupun dari sisi yang lain. Itu yang tetap akan kami teruskan. Jadi singkatnya adalah termasuk bagaimana kami bisa mengalokasikan modal kami ke investasi yang baik secara tepat dan cermat sehingga bisa memberikan return yang baik bagi Astra. Sementara itu, Direktur Astra, Henry Tanoto, menjelaskan upaya perseroan menghadapi persaingan khususnya di industri otomotif, yakni menyediakan produk-produk, teknologi, dan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang bervariasi serta mempersiapkan infrastruktur di setiap wilayah yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara Astra, strateginya selalu konsisten ya dari dulu sampai sekarang, jadi kita selalu memiliki strategi menghadapi persaingan, yaitu bagaimana agar kita bisa menyediakan produk-produk maupun teknologinya dan juga layanan kita yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang sangat bervariasi di negara kita ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat hasilnya juga cukup inline ya. Realisasi investasi kode emiten ASII ini menyentuh 3,3 triliun rupiah hingga semester 1 2025. Mayoritas realisasi investasi digunakan untuk aset gudang logistik modern dan sektor kesehatan. Selain itu juga masih ada beberapa proyek dalam pipeline ASII yang akan direalisasikan di semester 2 2025. Monik Henda Safira, Berita 1, Jakarta.